Tanaman daun kari, banyak sekali orang menanamnya menggunakan metode stek batang atau dari biji ya, yang dapat memakan waktu lama sekali itu perkembangannya dan belum tentu berhasil juga ya. Nah, sebenarnya kalian itu bisa menanamnya menggunakan anaknya. Jadi tanaman daun kari yang sudah berumur lebih dari 1 tahun atau sudah dewasa, mereka itu berpotensi untuk memiliki anak ya. Anaknya di mana? Anaknya itu ada pada bagian akarnya si induknya. Jadi seperti ini nih, kalian sudah bisa melihat di sini. Ini sudah ada anaknya satu, dan ini usianya sudah 1 tahun lebih ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Erlina pada The Channel. Curry leaf atau tanaman daun kari ya. Daun kari ini bisa digunakan untuk memasak kari atau juga rasam. Jadi daunnya ini yang digunakan ini daunnya ya. Daunnya ini sangat wangi sekali dan bukan hanya wanginya, khasiatnya pun sangat luar biasa ya. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tips ke kalian bagaimana cara saya menanam tanaman daun kari ini dari anakan induknya. Dan bukan hanya cara menanam, saya juga akan memperlihatkan ke kalian tips untuk membuat tanaman ini menjadi rimbun ya. Jadi nanti semakin rimbun banyak daunnya. Dan saya juga akan memberikan resep ke kalian bagaimana memasak rasam menggunakan daun dari tanaman kari ini ya. Rasam itu apa? Rasam itu adalah sup tomat yang sudah terkenal sekali di India. Ini rasam ini resep pribadi dari mamah saya, dan akan saya beritahukan ke kalian bagaimana mengolahnya. Rasanya ini sangat enak sekali ya, istimewa sekali pokoknya. Ada kecutnya, ada manisnya, ada pedesnya, ada gurihnya, ada asinnya, enak sekali. Ayo langsung saja akan saya bawa kalian untuk menanamnya terlebih dahulu sebelum mengolahnya ya. Ini adalah akar dari tanaman daun kari ya. Ini akarnya akan besar seperti ini kalau usia dari induknya sudah mencapai 1 tahun. Nah, ini akan saya coba cabut saja. Ini akan saya perlihatkan ke kalian bagaimana bentuk dari akarnya. Kok bisa akar beranak ini akarnya. Dulu saya pendam ini bulan yang lalu. Nih, seperti ini. Ini akan saya pindahkan ke sini agar kalian dapat melihatnya dengan baik ya. Nih, seperti ini akarnya. Semua tanaman daun kari mereka memiliki potensi untuk beranak ya di dalam akar, atau yang kita sebut itu seringnya saker ya. Kalau saker pada tanaman tomat itu ada pada batang, dan kalau saker pada tanaman daun kari dia ada di dalam akar ya, dari akar si induknya. Ini nanti akan saya potong dan langsung akan saya tanam ya. Ini saya sudah menyiapkan pot di sini. Ini akan langsung saya potong. Kalau metode penanaman seperti ini 99% akan berhasil ya. Nah, ini anakannya ini jangan dicabut. Nanti kalau dicabut dan ditanam pasti akan mati ya, karena masih butuh akarnya si induknya. Ini akan langsung saya potong seperti ini. Nah, ini akan langsung saya tanam ke dalam pot ya. Ini potnya. Ini sudah ada isi dari sekam bakar, tanah, dan kompos. Ini akan langsung saya tanam ya. Nih, tinggal ditaruh di dalam pot seperti ini dan ditutup. Nanti kalau sudah besar baru dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar. Kalau kalian mempunyai lahan luas, bisa langsung ditanam di dalam tanah ya. Seperti ini aja. Ini pasti akan sukses ya, tidak mati. Langsung akan saya siram dengan air.
Untuk tanaman daun kari ini kalian bisa meletakkannya di full sun atau di tempat yang teduh ya, tidak masalah buat mereka. Kalau untuk tanaman kari saya ini mereka hanya mendapatkan sinar sekitar 5 jam saja dalam sehari ya, namun dapat tumbuh dengan subur. Dan untuk pupuk, ini untuk pupuk saya menggunakan kompos limbah dapur, pastinya limbah dapur yang saya buat sendiri ya. Dan untuk membuatnya menjadi rimbun, ini kalau kalian lihat di sini, ini sudah bercabang dua ya. Ini caranya gimana? Ini dulu pada waktu sudah berumur sekitar 1 tahun, ini saya pangkas ya, atasnya dipangkas, lalu mereka akhirnya bercabang 2. Dan ini akan saya pangkas lagi setelah bercabang 2, akan saya petik pucuknya. Ini nanti akan bercabang lagi, jadi bercabang jadi 4, dan seperti itu ya seterusnya. Nah, untuk memanennya bagaimana? Untuk memanennya jadi dipetik saja pada bagian daun paling bawah ini ya. Ini yang dipanen, ini yang dipetik. Nih ada contoh-contohnya. Ini saya biasanya kalau mau masak baru saya petik ya. Ini biar masih fresh dan wanginya juga masih sangat kuat sekali. Ini langsung akan saya buat untuk memasak rasam ya. Mari kita lihat bahannya dulu ya untuk membuat sup rasam. Ini adalah daun kari yang baru saya petik tadi. Ini daun karinya. Ini akan langsung saya seperti ini ya. Nih taruh di samping sini. Lalu ini juga koriander atau cilantro, daun ketumbar ya. Ini saya baru petik dari belakang rumah, ini segar sekali. Dan 3 buah tomat. Dan ini adalah bawang putih ya, 2 saja bawang putihnya. Cabai kering, ini adalah cabai kering yang saya buat sendiri nih, masuk ke dehydrator. Dan turmeric powder atau kunyit bubuk ya, kunyit bubuk ini juga saya dehydrator sendiri. Jintan, ini biji jintan ya. Ini kalau kalian susah beli di pasar, kalian bisa membelinya di online. Dan ini adalah biji fenugreek. Ini nanti akan saya sangrai dulu sebelum saya tumbuk ya. Lada hitam, ini adalah bubuk biji ya, biji lada hitam. Dan asam jawa atau tamarind paste. Sediakan air matang, ini adalah 700 ml ya, 700 ml air matang. Dan minyak, ini saya menggunakan 100% minyak kelapa ya. Dan sedikit dengan garam, ini saya menggunakan garam pink. Terserah kalian adanya apa di rumah. Sekarang akan saya seduh dulu ini, kasih air untuk asamnya. Dan tomatnya akan saya potong dulu. Sekarang saya akan sangrai dulu sebelum ditumbuk ya. Yang akan saya sangrai ini lada hitam, jintan, dan fenugreek, biji fenugreek. Nyalakan dulu kompornya. Dan biarkan panas ya. Ini kalau sudah panas baru dimasukkan bahan yang akan kita sangrai ya. Nih sudah panas, sekarang akan saya masukkan biji fenugreeknya dulu. Ini kan keras sekali ya, jadi ini yang terlebih dahulu. Lalu sekarang ini adalah bawang putihnya dan lada hitam dan cumin ya atau jintan masuk terus. Ini nggak usah lama-lama, ini paling berapa, 1 menit 2 menit saja udah langsung dimatikan ya. Kalau terus disangrai seperti ini kelamaan nanti rasanya jadi pahit ya.
Matikan HP-nya. Nah, sekarang yang akan saya tumbuk bawang putihnya dulu ya. Ini bawang putihnya hanya digeprek saja, tidak usah lembut, tidak masalah. Dan sekarang sisanya. Ini mudah sekali ya ditumbuk kalau misal kita sudah sangrai terlebih dahulu. Ini wajannya sudah panas ya, akan saya langsung taruh sedikit minyak. Sekitar 1 sendok saja ya, 1 sendok makan. Bawang putih, garlic. Cabai kering, dan tomat ya. Sekarang masukkan daun karinya. Sekarang saya akan masukkan tamarind atau asam jawa ya. Ini asamnya harus yang bagus ya. Kalian kalau beli asamnya itu pastikan kualitasnya bagus. Ini yang warnanya masih coklatnya masih fresh sekali. Jangan beli yang warnanya sudah hitam sekali tuh ya. Biasanya rasanya itu tidak sekuat dengan yang masih warnanya coklat seperti ini ya. Ini sudah tanpa biji, seedless ya. Nah, sekarang tinggal masukkan kunyit bubuk,
Dan tadi ya powder yang ini yang baru ditumbuk tadi. Nih nanti jadinya seger sekali, ini bagus sekali untuk badan kita ya. Kalau kalian search di Google itu kalau misal lada hitam dicampur dengan kunyit itu ternyata sangat bagus sekali ya. Dan itu kedua dari herbal itu ada pada rasam ya, enak sekali nanti di badan, enak juga tidurnya. Ini langsung akan saya tambahkan air. Dan ditutup ya. Biarkan sampai mendidih, lalu kita bisa tambahkan dengan garam sedikit dan daun cilantro atau daun ketumbar ya. Ini sudah mendidih. Sekarang tambahkan sedikit garam. Dan cilantro ya, ini akan saya potong saja dengan pisau. Nih saya sediakan daunnya sedikit untuk topping nanti ya. Baunya seger sekali nih. Nah sekarang tinggal dimatikan apinya dan dihidangkan ya, dan beri topping daun cilantro atau daun koriander. Ini bisa untuk 2 porsi ya. Nih sekarang jadi kalian bisa menanam daun kari, bagaimana merawatnya, bagaimana memanennya, dan juga mengolahnya ya. Ini kalau rasam ini mudah sekali, ini paling 10 menit juga sudah jadi nih. Kalau biasanya orang India itu mereka suka dikokoh ya, ini dicampur dengan nasi, dimakan seperti itu aja. Tapi kalau saya lebih suka memakannya itu dipisah ya. Kalau sudah makan nasi barulah diminum supnya. Ini akan saya taburkan koriander di atasnya. Tuh udah cantik sekali kan, rasanya juga mantep sekali. Ada asemnya, manisnya, pedesnya, gurihnya, semua jadi satu.